Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku sekalian? Dalam kesempatan ini telah hadir sahabat saya, Akang Sona ya. Kumaha damang Kang Sona? Alhamdulillah. Oke. Kang Sona, biasa saya ingin mengorek-ngorek nih. Ingin mengorek lah cerita pengalaman dari sahabat kita lah, dari antar sahabat, antar temen. Karena memang nggak semuanya punya pengalaman yang sama, nggak semuanya punya masalah yang sama. Saya ingin tahu, ingin mengorek nih pengalaman Akang, pengalaman dulu sebelum kesini dulu dah. Pengalaman waktu di Indonesia dulu, Akang tuh dulu kerja sebagai apa? Pernah kerja nggak? Dulu buka usaha. Buka usaha ya? Usaha. Wah, berarti udah jadi bos dulu. Alhamdulillah. 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 Usaha apa tuh Kang? Usaha bikin kafe. Bikin kafe. Bikin kafe. Maksudnya kafenya dibikin apa gimana? Enggak, jadi bikin usaha kafe. Punya usaha kafe. Punya usaha kafe. Makanan, minuman, segala macam. Kuliner berarti. Kuliner. Ada makanan ciri khasnya nggak? A few moments later. Karena kafe itu kan istilahnya kita harus punya ciri khas dari kafe kita itu sendiri. Apa yang punya bikin menarik itu orang-orang ke kafe dulu tuh? Jadi makanan dari pasta, spaghetti. Oh, spaghetti berarti makanan Eropa. Spaghetti, burger, Itu salah. sosis, Itu salah satu fettuccine, penne. ikon kafe Akang lah. Iya. Itu kan makanan Eropa. Kalau makanan daerah ada nggak? Daerah paling ada bakso tahu Bandung. Bakso tahu Bandung. Kebetulan ibu suka bikin bakso tahu. Oh, berarti emang Iya. keluarga kuliner ya? Iya, keluarga kuliner. Oh my god. Dari dulu. Heeh. Awal mulanya dari ibu bikin kafe di rumah kecil-kecilan. Terus bikin cabang di Majalaya Masya Allah. gitu. Heeh. Di Calengka. Dari Bandung lah Iya, ya. daerah Bandung. Itu Ya, alhamdulillah. sempat jalan berapa lama ya? Itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi setelah lulus sekolah langsung buka usaha. Enggak, lulus sekolah, Heeh. terus kerja dulu di luar Heeh. kafe kerja kafe di luar. Di orang gitu kan? Iya, di orang. Jadi karyawan lah. Lalu setelah punya pengalaman buka sendiri. Buka sendiri. Oke. Jadi kita ambil ilmunya, Ya, alhamdulillah. kita praktekkan. Terus alhamdulillah lancar selama 2 tahun itu. Alhamdulillah lancar. Nah sekarang kan akan jadi TKI nih. Iya. Penyebab jadi TKI apa? Pengen merubah nasib. Loh kan dulu kan Akang udah jadi bos, jadi Iya pengusaha kan, kafe. cuma kan jatuh bangun. Oh, mengalami usaha, jatuh iya. bangun dalam usaha itu. Berapa kali itu? Jadi mengalami kejatuhan, istilahnya terpuruk lah, mengalami Iya. keterpurukan. Nah, berarti terpuruk banget sampai lari ke jadi TKI gitu. Enggak terpuruk banget sih. Enggak terpuruk banget. Cuma butuh dana yang lebih. Dana lebih besar. Oke. Kenapa nggak cari investor atau dari teman-teman atau orang terdekat biar KP-nya maju waktu itu? Itu agak susah sih. Agak susah. Agak susah. Terus Akang kenapa nggak pinjam ke bank atau gimana gitu? Lah belum berani itu pinjam ke bank. Belum berani. Belum berani. Oh gitu. Oke, jadi solusinya untuk meningkatkan dana berarti Akang pergi menjadi TKI. Begitu. Oke. Berarti itu kan pengalaman Akang sebelum menjadi TKI memang pernah jadi bos lah ya, bisa dikatakan sebagai bos karena kan pengusaha. Iyalah, pengusaha Iya. sendiri. Ya, alhamdulillah. Keringat sendiri. Nah, sekarang Akang jadi TKI nih. Tahun berapa berangkat ke Saudi? Tahun 2015. 2015. 2015. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum pulang.
ada perbedaan nggak Kang? Dulu kan Akang istilahnya punya perusahaan berarti jadi bos, terus punya karyawan. Terus Akang jadi TKI berarti jadi karyawan. Iya, jadi karyawan. Gimana itu perasaannya? Jadi apa? Pengalaman diolah terus. Pengalaman diolah terus. Karena di Indonesia tuh monoton. Monoton dalam usaha tuh monoton. Jadi pergilah ke sini. Apa? Buat mencari referensi gitu. Terus gini kan ada perasaan dalam diri Akang nggak, wah dulu saya ini bos gitu kan, pas datang ke negara orang jadi bawahan, perasaannya gimana? Apakah merasa derajat kita turun atau gimana? Oh enggak merasa derajat turun karena sudah biasa dari bawah. Merintis dari awal dari bawah ya. Jadi pas kita kerja sama orang pun nggak masalah. Nggak kaget. Karena dulu juga pernah pernah. sebagai karyawan. Oke. Merintis dari nol. Oke, merintis dari nol. Terus masalah pekerjaan yang Akang geluti sekarang nih gimana? Punya permasalahan apa enggak? Alhamdulillah di kerjaan lancar. Lancar. Nggak ada masalah. Kerja di apa sih? Kerja di restoran. Restoran bidang apa? Shawarma. Kalau di Indonesia kebab. Kebab. Terus apa? Sandwich. Oh begitu. Jadi breakfast, makanan kayak gitu lah. Oh makanan, bukan restoran nasi ya? Ya bukan restoran nasi. Ya karena di Indonesia restoran itu identik dengan nasi. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, berarti Akang punya pengalaman terbaru nih di Saudi, yaitu punya atau sama nggak sih? Akang dulu punya kafe kan? Sama nggak menunya dengan yang Akang geluti sekarang? Ada yang sama nggak? Kalau menu jelas beda lah. Menu jelas beda. Jelas beda. Cuma dari jenis makanan ada yang sama nggak? Ada yang sama, paling sayuran tomat. Tomat. Jenis makanannya seperti apa? Burger apa gimana? Burger. Hotdog ada di sini. Ada di sini, berarti Akang sudah punya pengalaman bikin itu. Pasta. Tapi di tempat Akang kerja sekarang buka juga itu seperti burger. Burger buka ada. Ada. Oke. Pizza. Pizza. Gitu. Istilahnya Akang pas kerja ke Saudi itu nggak nol banget pengalaman. Nggak nol banget. Itu dari segi keahlian kita lah, profesional kita. Terus punya perbedaan nggak, punya pengalaman pahit nggak, misalkan bisa dibandingkan kerja di Indonesia dengan di Arab Saudi, bisa dibandingkan nggak dari segi waktu mungkin, dari segi aturan mungkin? Kalau di luar negeri di Arab Saudi disiplin waktu, disiplin kerja, jangan nggak sembarangan kayak di Indonesia lah. Ya kita disiplin lah. Ya. Terus dari segi aturan, ada perbedaan nggak? Aturan sama lah. Aturan sama ya? Aturan sama. Yang namanya kerja, di aturan restoran sama. itu sama. Ada libur nggak? Libur paling seminggu sekali. Jadi bukan libur, istirahat setengah hari. Ya, istirahat setengah hari. Kan jam kerja tuh 12 jam. Jadi liburnya tuh setengah hari. Pagi dari duhur nggak masuk lagi nanti sore jam 6, pulang jam 12. Oh gitu. Jadi emang jam kerjanya banyak ya? Lumayan banyak di sini, 12 jam. 12 jam ya. Kalau di kita kan aturan cuma berapa? 8 jam. 8 jam. Tapi emang untuk restoran rata-rata sama kayaknya kan di Indonesia juga gitu kan? Untuk restoran di Indonesia. Tapi mungkin dibagi shift lah. Iya. Dibagi shift kan. Shift. Bahkan di Indonesia ada restoran 24 jam juga. Ada. Itu dibagi shift. Iya, berarti bagi shift. Pagi, gitu. Middle. Begitu. Itu dari segi waktu, disiplin lah. Yeah. Terus dari segi pengalaman atau dari segi keadaan cuaca atau interaksi dengan orang-orang di sini punya pengalaman nggak? Pengalaman cuaca di sini ekstrim ya, panas dingin terus. Emang sih sekarang aja musim dingin kan ya. Iya. Terus dari segi pergaulan
merasa kesulitan nggak dari segi bicara mungkin dari awal? Awal-awal sangat kesulitan sih. Iya. Dari bahasa belum tahu Nah, gitu. tapi emang iya dari perlu sobat-sobat sekalian ketahui bahwa kerja ke Saudi itu tidak istilahnya ala bahasa, nggak mesti kita bisa dulu bahasa, yang penting kita kerja dulu, bahasa ngikutin orang kan. Iya. Beda lagi dengan istilahnya kita mau kerja ke negara selain Arab Saudi, model Jepang, Korea, itu harus bisa bahasa itu sendiri kan, bisa negara, Iya. bisa bahasa. Tadinya saya mau ke Jepang. Serius? Kerja apa? Ke Jepang restoran, cuma lingkungannya saya mikir. Lingkungannya maksudnya? Lingkungannya terlalu glamor, Oh, terlalu bebas. jadi akan Apa aja ada. nggak suka yang glamor-glamor Iya. ya? Bagus dong. Oh, begitu. Di sini kan teratur, minuman keras nggak ada. Oh, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Oh, tapi rokok ada ya? Rokok ada, nggak apa-apa, walaupun haram. Iya, itu masalah ikhtilaf Kang ya. Iya. Nggak usah dibahas lah. Iyalah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hobi juga nggak apa. Oke Kang, selain waktu kita udah bahas, terus kedisiplinan, aturan kerja, Akang di Saudi ini merasa ada yang ada yang merasa sudah tercapai dari segi rohaniah lah, dari segi rohaniah. Oke, dari segi rohaniah dulu gimana? Rohaniah, alhamdulillah. Sholat itu kan, Masya Allah. gitu. Ikutan pengajian malam Jumat, Oh gitu. gitu. Ya istilahnya kita bisa meningkatkan lah Iya. kualitas diri kita. Iya. Iya, yang dulunya Bisa umroh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ya umroh itu kan kalau misalkan kita kumpul-kumpul di Indo ya lumayan Iya, kan. lumayan lah. Lumayannya bisa Hampir berapa? 30 juta. 37 juta. 1 tahun belum tentu kumpul gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini Tentu, ayo, alhamdulillah. bisa tiap tahun umrohan. Oke lah. Cuma hajian belum kecapai. Insya Allah lah kalau misalkan udah ada panggilan, Rezeki. insya Allah begitu. Oke sobat sekalian, itulah perbincangan singkat kami dengan Akang Sona. Berbagai cerita yang kita dapat, semoga dapat menginspirasi sobat sekalian dan bisa dijadikan motivasi apabila kalian yang hendak ingin menjadi TKI ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi, bisa kalian simpulkan sebagai bahan referensi.